Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 simulasi game komputer. Saya yang Ramadan dan Arif Ramadana, Farhan Muktadin dan Agung Saputro ingin menjelaskan teknik simulasi. Pengertian metode pembelajaran dengan teknik simulasi. Apakah ini dimaksud dengan metode simulasi? Metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang memberikan penyajian berupa pelajaran dan menggunakan situasi maupun suatu proses yang nyata. Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam metode simulasi penerapan antara teori dan kehidupan nyata dalam bentuk praktek sangat diperlukan oleh siswa. Sebenarnya apa sih tujuan dari metode pembelajaran dengan teknik simulasi ini? Sehingga siswa diminta untuk menerapkan teori yang telah dipelajari. Tujuan metode pembelajaran teknik simulasi. Setiap metode pembelajaran tentu saja memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai ketika telah diterapkan pada siswa. Lalu apakah tujuan metode simulasi ini? Tujuan dari metode pembelajaran dari teknik simulasi yaitu 1. Membantu siswa dan menerapkan keterampilan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 2. Membantu siswa mengembangkan kemampuan dan berinteraksi antar sesama manusia. 3. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menerapkan tentang berbagai prinsip dan teori. 4. Membantu siswa meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Jenis-jenis metode pembelajaran dengan teknik simulasi. Sandra De Jong dalam Nur Salim dan Effendi menyatakan terdapat 3 jenis dari simulasi. Jenis dari simulasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Latihan simulasi atau simulasi action merupakan suatu metode pembelajaran di mana memberikan penyajian tentang situasi nyata yang dapat dikontrol. 2. Simulasi game atau permainan simulasi. 3. Role playing atau bermain peran merupakan salah satu metode pembelajaran dengan menggunakan drama. Petunjuk penggunaan dari metode simulasi. Terdapat beberapa petunjuk yang harus dilakukan oleh guru ketika menerapkan metode simulasi. Petunjuk sebagai berikut. 1. Guru membimbing dan melakukan suatu simulasi diharapkan harus dapat meningkatkan dalam suatu tujuan. 2. Memperlihatkan syarat dan melaksanakan simulasi syarat tersebut berhubungan dengan jumlah siswa. 3. Guru atau pembimbing harus memahami tentang pelaksanaan dari simulasi. 4. Melakukan uji coba pada kelompok siswa yang telah dikenal oleh guru atau pembimbing. 5. Siswa yang telah memiliki latar belakang kegiatan teori keterampilan yang dibutuhkan diminta untuk berperan serta dalam pelaksanaan simulasi. 6. Siswa harus sudah mengerti tentang tujuan dan peran sertanya kegiatan simulasi. 7. Siswa diberikan petunjuk tulis yang lengkap. 8. Guru atau pembimbing memiliki tanggung jawab memiliki hal tersebut apabila waktu yang telah digunakan terlewati batas dan muncul suatu masalah. Selain itu, siswa yang terlibat belum kompeten terhadap kegiatan yang dilakukan. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa terdapat 8 hal yang diperhatikan dan menggunakan metode pembelajaran dengan teknik simulasi ini. Lebih lanjut akan jelaskan tentang pembimbingan pada metode pembelajaran dengan teknik simulasi. Saya Arif Ramadana Putra ingin melanjutkan presentasi dari M. Ramadan. Proses pembimbingan metode pembelajaran dengan teknik simulasi. Proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Guru maupun pembimbing perlu menyampaikan tentang tujuan dari simulasi yang dilakukan. 2. Guru pembimbing perlu memberikan penjelasan tentang jalannya simulasi. 3. Guru maupun pembimbing perlu untuk mengatur siswa dalam memainkan perannya sesuai dengan perannya dalam kegiatan simulasi. 4. Guru atau pembimbing perlu untuk melakukan uji coba. Yang kelima, guru atau pembimbing perlu untuk memberikan komentar atau pendapatnya setelah simulasi selesai dilaksanakan. 6. Guru atau pembimbing perlu melakukan diskusi. Dari penjabaran tersebut memberikan gambaran pada guru atau pembimbing
ketika memberikan suatu bimbingan yang menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan teknik simulasi. Berikut ini pembahasan yang selanjutnya akan menguraikan tentang kelebihan dan kelemahan dari metode simulasi. Kelebihan simulasi. 1. Metode simulasi dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk menyalurkan perasaannya yang terpendam. 3. Metode simulasi dapat membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan menjelaskan kelemahan dari metode simulasi tersebut. 1. Metode simulasi tidak selalu dapat dalam memberikan pengalaman pada siswa. 2. Metode simulasi tidak jarang dijadikan sebagai ajang hiburan bagi siswa, sehingga mengabaikan fungsi belajarnya. 3. Kurangnya dalam menerapkan metode simulasi dapat menyebabkan kesalahan arah dan menjadikan kaku dalam pelaksanaannya. 4. Pengaruh emosional dapat menerapkan metode simulasi ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Manfaat dari metode simulasi tersebut dalam game puzzle untuk anak: membantu pertumbuhan kognitif pada anak. Yang selanjutnya, jenis-jenis game puzzle untuk anak. Yang pertama, mechanical puzzles. Yang kedua, logic puzzle. Yang ketiga, math puzzle. Yang kelima, word puzzle. Yang keenam, trivia puzzle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farham Mustadin dari kelompok 7, ingin melanjutkan dari teman saya. Selanjutnya ada manfaat game puzzle untuk anak, yaitu membiasakan anak untuk memecahkan puzzle dengan cara mengumpulkan informasi, memahami situasi, dan menemukan solusi dengan cepat. Teka-teki dan permainan puzzle membantu memperkuat logika anak, mengajarkan bagaimana berpikir secara kritis, memahami visualisasi gambar, mengasah kreativitas, dan meningkatkan keterampilan motorik. Selanjutnya ada kegigihan. Anak-anak akan diajarkan bagaimana harus gigih dalam menyelesaikan puzzle meskipun telah mengalami kegagalan beberapa kali. Selanjutnya, problem solving dan berpikir kritis. Anak-anak akan belajar bagaimana berhipotesis, kemudian melakukan tes hingga dapat menyimpulkan sesuatu. Pada teka-teki yang sulit untuk dipecahkan, ini justru melatih anak berpikir secara kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, koordinasi tangan, mata, dan keterampilan motorik. Pada pertumbuhan, anak juga perlu mengasah keterampilan motorik halus seperti memegang, memenggam, dan memanipulasi. Banyak game puzzle untuk anak yang didesain untuk melatih koordinasi tangan, mata, dan keterampilan motorik halus. Selanjutnya ada kreativitas. Game memang diciptakan untuk menyelesaikan proses belajar tradisional yang kadang membosankan. Kreativitas ini diharapkan mampu merancang solusi spontan yang bisa dipikirkan oleh anak-anak untuk mengasah kreativitas sebelum memiliki keterbatasan kreativitas di masa dewasa. Contoh game puzzle untuk anak. Ada 1, Toddler Kids Puzzle Puzingo. Ini adalah contoh game puzzle yang cocok untuk anak pada umumnya. Permainan ini juga ramah untuk anak dengan autis dan anak berkebutuhan khusus. Ada terapi bicara dan fitur isyarat visual dan audio yang dirancang untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, yang kedua ada Triple Town, yaitu permainan puzzle asli yang mengajarkan anak menata kota, membangun beberapa bangunan dalam kota, bagaimana mencocokkan beberapa potongan game, menggabungkan rumput untuk membuat semak, dan menempatkan pohon. Selanjutnya yang ketiga ada Cars,
for kids atau puzzle games. Permainan puzzle jigsaw yang menawarkan gambar mobil, truk, pesawat, dan kendaraan lainnya. Permainan yang dikembangkan oleh Titans Game ini sangat bagus untuk mengajarkan bagaimana bisa memecahkan puzzle yang lucu. Selanjutnya keempat ada 1010 puzzle. 1010 puzzle ini adalah game puzzle untuk anak yang sederhana dan dirancang untuk melatih otak, mengasah otak, dan menguji bagaimana logika anak kita. Yang terakhir ada Tris, yaitu permainan puzzle ini mengajarkan anak kita mengenal dan mengidentifikasi angka. Inti permainan ini adalah membuat angka 3. Misalnya mempunyai angka 2, maka digeser ke angka 1 sehingga membentuk angka 3. Angka 3 kemudian digabungkan dengan angka 3 yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dwi Saputro dari kelompok 7 ingin meneruskan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Karena teman saya sudah menjelaskan keseluruhannya, di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dan juga saran saja. Kesimpulan dari kelompok kami adalah dari hasil penelitian pembuatan simulasi game puzzle ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Aplikasi puzzle ini selain melatih logika juga melatih kecepatan dalam berpikir, karena harus menyelesaikan permainan sebelum waktu yang disediakan habis. 2. Aplikasi ini menggunakan 2 kotak hitam, di mana dengan menggunakan 2 kotak hitam, aplikasi ini cenderung lebih mudah dimainkan daripada aplikasi puzzle lainnya yang hanya menggunakan 1 kotak hitam. 3. Terdapat 2 bantuan pada aplikasi ini, yaitu bantuan angka dan bantuan gambar. Saran dari kelompok kami adalah dalam pembuatan aplikasi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Adapun saran untuk pengembangan selanjutnya agar aplikasi ini dapat menjadi lebih baik lagi. Yang 1, adanya fitur update gambar atau video yang dapat langsung diambil dari kamera maupun gambar yang tersimpan pada galeri smartphone user. 2. Perubahan perhitungan skor agar lebih kompleks, tidak hanya berdasarkan waktu yang dihabiskan user, misalnya berdasarkan perpindahan waktu dan berapa kali user menggunakan bantuan gambar atau angka. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.